Nah, ini adalah buku yang mungkin banyak relevansinya dengan yang diceritakan Mas Jenal dan mbak-mbak yang di sana, buat Pak Karni. Judulnya baca itu. Buku itu judulnya Diary Pramugari, seri 1 dan 2. Nah, saya akan runut sebentar. Kabarnya paha. Betis, ini paha. Itu betis, Bang Karni. Paha dan betis. Iya, Bang Karni. Maksudnya apa? Ya, jadi saya akan runut beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kasus penyelundupan motor besar. Kemudian yang kedua, yang banyak dinantikan oleh masyarakat netizen di Indonesia adalah dugaan skandal yang terjadi di dunia penerbangan. Kemudian poin ketiga adalah masyarakat ini mungkin kalau dilihat dari media sosial, sekarang sudah enggak tertarik dengan kasus Moge, penyelundupan. Atau mungkin kemudian kalau kasus itu yang muncul pertama kali, masyarakat nggak akan panas dengan itu. Nah kemudian ada dorongan kasus yang diduga merupakan skandal, diduga, saya bilang diduga. Nah artinya mungkin saja bahwa kasus-kasus ini kemudian banyak yang mensupport sehingga menjadi sangat besar sekali. Nah mengapa kasus skandal ini terjadi kemudian di blow up? Apakah itu betul atau tidak? Ini memang bukan hal yang kemudian saya tulis di buku itu menjadi sesuatu hal yang secara terus terang. Artinya buku saya berikan teks adalah based on a true story. Bukan true story dan bukan inspired, bukan terinspirasi dari, tapi based on true story. Artinya saya mempertahankan karakter, saya mempertahankan situasi, saya mempertahankan waktu yang terjadi di dalam kasus-kasus tersebut. Ini dari pengamatan atau dari wawancara Anda dengan awak-awak pesawat? Iya, karena saya terbang selama 20 tahun Bang Karni. Saya terbang selama 20 tahun, saya bisa melihat beberapa tokoh yang kemudian bisa saya tulis, yang bukan hanya, yang ini saya tekankan kepada teman-teman semuanya, bahwa buku yang saya tulis tentang Diary Pramugari ini bukan hanya menulis tentang fakta-fakta picisan dan undercover kasus-kasus yang kemudian dianggap itu menjadi sesuatu yang sangat privasi bagi masyarakat. Artinya ada hal penting yang akan saya sampaikan di sana. Jadi beberapa hal, ada pramugari di dalam kasus Diary Pramugari pertama saya, itu saya menyodorkan 3 pramugari dengan karakter yang berbeda. Yang pertama adalah religius, dan itu banyak, di semua maskapai banyak. Kemudian tokoh yang kedua ini adalah tokoh moderat, pramugari yang moderat, yang mau pacaran tapi religius juga. Tokoh ketiga adalah hedonis, pramugari yang tidak religius, pacaran dengan siapapun juga dan tidur dengan siapapun juga ada. Artinya saya menyodorkan fakta bahwa tokoh-tokoh ini ada. Tetapi kemudian kalau kemudian sepengetahuan saya dari 100 orang pramugari yang terbang dan hanya 1 yang kemudian menjadi seorang tokoh yang hedonis tadi, kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua pramugari mempunyai sikap yang sama atas dasar itu. Nah artinya bahwa bagi saya harus memisahkan antara kasus skandal dengan kasus penyelundupan bagi saya. Karena ini adalah ranah pribadi dan juga kemudian ranah hukum di sana. Walaupun kemudian ada tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan ketika seseorang menduduki satu jabatan. Yang menjadi masalah adalah saya menulis buku yang ketiga Bang Karni, Diary Pramugari ketiga. Yang kemarin di Instagram saya posting ada gambar motor gedenya. Sebuah maskapai yang saya tulis di Diary Pramugari ketiga ini. Sebuah maskapai dengan tokoh utama pramugari yang bernama Gadis, yang bekerja di sebuah maskapai penerbangan mulai dari tahun 2008. Kemudian untuk membiayai dirinya dan kehidupan yang ingin dicapainya, dia bersedia untuk menjalin cinta dengan salah seorang direktur maskapai perusahaan tersebut. Pramugari ini awalnya bukan merupakan pramugari reguler dari sebuah maskapai.
Tapi kemudian atas sebuah upaya pramugari ini bisa menjadi pramugari reguler yang ditetapkan sebagai pegawai di maskapai tersebut. Kasus dimulai di diari pramugari kedua, saya menulis tentang Surabaya Gate. Nah, tunggu dulu, Anda menulis ini kapan? Diari pramugari pertama ini setting tahun kehidupan pramugari tahun 94 sampai 99. Ini saya tulis tahun 2009 yang diari pramugari pertama. Yang diari pramugari kedua ini setting ketika Indonesia memakai pesawat 777. Saya tulis tahun 2016 yang diari pramugari kedua. Nah, diari pramugari ketiga sebetulnya saya sudah mempunyai seorang tokoh yang sudah saya tulis 1 tahun ke belakang. Seorang tokoh yang saya sebutkan tadi bernama Gadis yang kemudian berpacaran dengan seorang direktur sebuah maskapai penerbangan untuk membiayai dirinya sendiri. Nah, kemudian yang menjadi menarik Bang Karni, kalau kasus skandal sekarang ini diungkap di media massa, yang diari pramugari pertama ini kasus tahun 9 sampai 99. Sudah banyak. Diari pramugari kedua ini 2016. Sudah banyak, yang kemarin-kemarin. Jadi menurut Anda ini udah menahun lah, kira-kira kayak begitu. Bukan menahun Bang Karni. Artinya bahwa di setiap sisi pekerjaan, hal ini akan sangat sekali mudah terjadi. Artinya bukan hanya di dunia pramugari saja. Nah, saya menulis di dunia pramugari karena masyarakat itu masih kurios apa yang terjadi di ketinggian 32.000 kaki. Ketika semua penumpang tidur, krunya hanya tidak menutup mata, kemudian apa yang terjadi di atas ini masyarakat luas masih penasaran dengan hal itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi dari buku-buku saya adalah bahwa saya tidak menekankan hal-hal yang terjadi di atas 32.000 kaki yang hanya merupakan fakta-fakta picisan. Artinya bahwa kita melihat latar belakang mengapa itu bisa terjadi dan mengapa hal tersebut bisa dilakukan berulang-ulang oleh beberapa oknum tertentu. Apa message Anda sesungguhnya dengan buku ini? Di diari pramugari pertama, saya menjelaskan tentang peran utama seorang pramugari. Pramugari itu bukan porter di diari pramugari pertama. Karena masyarakat Indonesia masih menganggap pramugari ini porter. Bawa koper di pesawat, ditaruh di gang, kemudian minta pramugari ngangkatin di atas. Tidak ada job desk pramugari untuk ngangkat koper ke bagasi, nggak ada. Pramugari menolong kepada penumpang yang orang tua, membawa anak-anak, ibu hamil, membawa bagasinya naik ke atas. Tetapi tidak ada tugas untuk membawakan koper naik ke atas, itu message pramugari pertama. Kemudian message pramugari kedua. Message pramugari kedua adalah banyak sekali terjadi perpindahan pramugari karena maskapai sudah bebas untuk menerima. Artinya ada maskapai A kemudian pindah ke maskapai B, dari maskapai B pindah ke maskapai C. Di sana akan terjadi cross culture. Seorang pramugari dari maskapai A yang tidak pernah terbang ke luar negeri, kemudian dia mendaftar di pramugari B, maskapai B yang terbang ke luar negeri, akan terjadi cross culture. Shock, kaget, kemudian banyak sekali kehidupan yang berubah di sana, yang akhirnya mengganggu, kalau saya katakan mengganggu stabilitas kerja dari pramugari-pramugari yang sudah lebih duluan. Artinya mengganggu adalah ritme kerjanya terganggu, sikap hidupnya juga terganggu, kemudian kehidupan-kehidupan yang lain juga terganggu karena ada konflik-konflik interest yang terjadi yang sebelumnya tidak terlalu parah di diari pramugari kedua. Jadi dalam setiap buku itu saya sedang memberikan pesan bahwa pramugari ini sangat mulia Bang Karni. Sangat mulia. Kalau orang mengatakan mungkin saja di rumah pramugari tidak pernah memberikan selimut kepada suaminya. Tapi di atas pesawat dia harus memberikan selimut kepada penumpang dengan sangat tulus. Sangat mulia sekali. Nah, yang terjadi adalah ketika banyak hal yang disalahgunakan sebagai persepsi yang salah tentang profesi pramugari tersebut. Sekarang hubungannya dengan kasus yang kita kupas malam ini. Ya, hubungannya demikian Bang Karni. Karena di media sosial beredar tentang kasus-kasus
dugaan skandal di Garuda Indonesia. Saya tidak menulis bahwa buku diari pramugari pertama atau kedua ini merupakan milik sebuah maskapai. Saya hanya memberikan pandangan bahwa ini bisa saja terjadi dimanapun juga dan bisa saja terjadi di udara, di maskapai manapun juga. Nah sekarang saya ingin mengajak masyarakat untuk melihat secara jernih. Kalau itu merupakan kasus skandal seks, cinta, dan kehidupan seperti buku saya ini adalah ranah privasi. Ranah privasi yang tidak bisa dituntut apapun juga. Kecuali kemudian kalau pacar dari direksi-direksi ini mengganggu ritme kerja. Bikin laporan seenaknya, kemudian membuat beberapa teman menjadi standby lama, bahkan kemudian diancam PHK, tidak terbang selama beberapa bulan, ini yang mengganggu ritme kerja. Tetapi mari kita berpikir jernih, bahwa skandal-skandal ini adalah ranah pribadi, yang seharusnya tidak menjadi supporting dalam sebuah kasus yang bisa menjadi semakin panas. Sebetulnya saya tidak mengatakan itu nyerempet ya Mas, bahwa ada beberapa kasus yang relevan di dunia penerbangan. Saya mengatakan di dunia penerbangan secara umum, artinya bahwa bisa saja ini terjadi di Garuda, bisa saja terjadi di Garuda. Tapi yang perlu kemudian saya garis bawahi adalah buku diari pramugari ketiga yang saya luncurkan ini tidak saya tulis dalam waktu yang pendek. Artinya dalam 2 tahun saya sudah mengikuti perkembangan seorang oknum pramugari yang kemudian relevan dengan kasus yang ada. Saya katakan relevan itu bisa ya bisa tidak, bisa ya bisa tidak. Artinya bahwa saya melihat seorang pramugari yang saat itu masuk menjadi pramugari tahun 2008, kemudian untuk membesarkan obsesi dirinya, dia diduga mempunyai skandal dengan seorang direktur utama sebuah maskapai penerbangan. Nah, ya ini bisa terjadi di mana saja dan bisa terjadi di maskapai mana saja. Kebetulan beberapa hari ini kemudian kasus itu merebak. Apalagi di media sosial, banyak kasus-kasus yang diungkap oleh akun-akun Twitter. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah 100% atau ini adalah maskapai Garuda, tidak. Tetapi kita bisa melihat bersama-sama, mungkin saja ini bisa terjadi di Garuda, mungkin saja bisa terjadi di Garuda. Jingga ini kan memang tokoh utama di Diari Pramugari 1, itu sumber utama saya. Nah, dengan nama samaran adalah Jingga gitu. Nah, di Diari Pramugari 3 ini Jingga sudah mempersiapkan diri untuk pensiun sebetulnya, karena memang sudah umurnya sudah pensiun. Nah, Jingga menjadi sumber utama saya juga yang menceritakan tentang seorang pramugari yang banyak relevansi dengan kasus-kasus yang, kalau saya flashback sebentar ya, kalau Diari Pramugari pertama itu mengenai seks, cinta, dan kehidupan, menyodorkan sebuah cerita umum tentang karakter pramugari. Diari Pramugari kedua itu subjudulnya adalah Pilot, Pramugari, dan Penumpang, yaitu adalah skandal antara pilot, pramugari, dan penumpang. Nah, yang Diari Pramugari ketiga ini yang saya sorot bukan pilot, pramugari, dan penumpang lagi, tapi pilot dengan manajemen sebuah perusahaan maskapai penerbangan. Mungkin itu hal yang kebetulan saja, karena beberapa kejadian di kehidupan ini bisa terjadi secara kebetulan. Jadi kalau kemudian banyak komen di Instagram, di media sosial bahwa itu kok cocok dengan relevan sekali dengan kejadian yang ada di salah satu maskapai, mungkin itu adalah kebetulan saja. Secara keseluruhan tidak, artinya saya menyodorkan kisah-kisah ini itu berbanding sangat banyak sekali. Artinya gini Mas, ada 100 pramugari, kemudian oknum yang menjadi pelaku itu hanya 1 atau 2. Artinya itu tidak terjadi secara umum. Dan kalau itu tidak terjadi secara umum, itu bisa terjadi di mana saja. Kenapa kok kisah pramugari ini menarik? Ini yang jadi pertanyaan kan. Karena banyak manusia atau banyak masyarakat yang tidak tahu apa yang terjadi di ketinggian 32.000 kaki. Apa yang terjadi ketika mereka terbang selama 12 hari, terbang selama 15 hari. Kemudian itu terjadi berulang kali. Nah, kecurigaan atau keinginan tahuan itulah yang menjadikan itu menjadi semakin menarik. Kalau dikatakan benar ada, ya memang benar ada. Kembali lagi bahwa itu adalah oknum. Dari 100 orang, 1-2. Karena saya pernah terbang selama 20 tahun, artinya saya melihat sendiri. Saya mengalami sendiri. Jadi yang saya tulis itu bukan tulisan kaleng-kaleng, karena itu merupakan sebuah pengalaman yang memang saya lihat sendiri, saya alami sendiri, dan orangnya cerita kepada saya sendiri.
Jadi kalau dibilang tadi bahwa apakah ada? Ya memang ada. Tetapi apakah banyak? Tentu saja tidak. Salah satu hal, karena gini, kalau kita bayangkan, masyarakat membayangkan pramugari ini enak terbang, tetapi ketika jam terbangnya itu mencapai limit yang tidak ada batasannya, menjadikan aircrew ini stres. Nah, untuk membebaskan itulah hal itu bisa terjadi.